Nah aku disuruh masuk ke video itu. Nggak nyicipin produk, nggak make. Enak banget anjing. Keren juga. Ngapain udah. Berarti itu cukup banyak berdampak dengan keuangan lu? Cukup banyak. Oh pantesan Alhamdulillah. itu tuh. Dan komennya juga gue lihat yang nonton. Jutaan bener-bener bahagia. Udah centang biru. Alhamdulillah. Terakhir belum. Terakhir dari PMK belum kan? 1,3 juta sekarang tuh. Wih anjay. Itu semenjak video-video nempel ini, kisaran berapa lu dapat follower? Dari terakhir yang kita di PWK itu 600.000. Nah, sekarang tuh udah 1,3 juta. Berarti ya 500 ribuan. Sekarang. Karena orang benci ngeliatnya. Ada momen bahagia, ada aku sekarang benci. Semua artis gede angkat tangan tuh bro. Gak pelan itu langsung. Udah nggak mau Nggak nengok. mungkin. Tapi oke lah, lu berani gitu ya. Anak sudah umur berapa? Sekarang 4 tahun. Nah harusnya udah masuk TK dong. Iya. Harusnya udah masuk TK. Ya, Nah lu cari TK dong di sini cari berarti. TK di sini. Mayan bro. Bro. Berarti 6 bulan berikutnya buat balikin biaya sekolah. Atau rencana anak lu nggak lu sekolahin? Kirain apa gitu. Terus dia bilang, nanti aja pas kelar ini grand opening, saya tunggu deh gitu. Sekarang aja deh bu. Gini, anak saya tuh lagi ada masalah. Masalah apa bu? Ya masalah keuangan. Ya udah. Jadi saya harus bantu dia. Oh, berapa bu? 10 juta. Oh, sudah diem. Masalahnya apa bu? Nah. Iya itulah, saya tidak tahu. Saya harus gade rumah saya. Anjir. Ping. Sudah gini. Gak tahu. Pin. Masih nggak tahu. Iya kali ya. Saat kabarnya, lu sudah pindah dari Samarinda dan menetap di Jakarta. Alhamdulillah, boleh minta tepuk tangan, Gokil. teman. Terakhir waktu itu kita podcast di PWK kan, gue bilang kapan pindah ke Kapan sini. pindah? Terus lu masih ragu. Masih ragu. Sekarang Sudah menetap resmi menetap Resmi. di sini. di sini. Dan podcast pertama setelah pindah ke Jakarta. Podcast pertama sini. setelah pindah di sini. Karena butuh waktu 2 tahun, Bang. 2 tahun. Untuk aku meyakinkan diri. Dia akan menyesal sebentar lagi kan. Alhamdulillah sekarang. Sampai kemarin tuh Bayern Munchen ya? Bayern Munchen. Gokil tuh, Bang. Lu. Itu gokil, Bang. Anjing. Fun fact-nya itu aku nggak tahu, Bang. Jadi dia kayak upload tiba-tiba, aku dikasih tahu orang-orang. Jadi video-videoku yang lama itu di-downloadin, sama dia ditempel di video Bayern Munchen. Anjing, Bayern Munchen emang. Rame. Habis itu Indonesia melawan Bahrain. Iya. Dihubungin sama Munchennya Indo. Oke. Dihubungin sama timnya lah. Nah, pemain Bayern Munchen mau ngucapin buat Indonesia nih. Mau nggak nyelipin briefnya kayak gini, kita minta video mentahnya. Aku kirim. Oke. Dul, nyokap lu. Yang mana? Bunda Maya. Oh, thank you. Iya, jadi suka gini kawinan orang kaya tuh ya. Gitu. hitung-hitungin ada Jupasuk, ada Jadi Jupasuk. dekor berapa nih? Kan masuk ke apa namanya kamar hotel. Ya Allah, kamarnya gede. Ya Allah, ini kamarnya lebih gede dari rumah gua. Kalau di kawinan orang kaya tuh nggak ada ya ibu-ibu pakai sup sampingnya kue. Nggak tahu, tanya dulu. Sama jeruk ditata sampingnya ini kan teman-teman aqua glass. Ya, aku Iya, itu. yang ditotok sedotannya yang mengok pak. Piringnya ada garis gold. ditandain. Iya. Sama, iya. Sama kelas. Kenapa kalau lu? Nggak tahu itu Absolut aja gitu ya. ya Namanya adik kelas tapi nggak ada Nggak ada ikhlas. Itu artinya kesempurnaan. Kayak Karena hanya ada satu Allah udah. Di dalam surat Al-Ikhlas, betul. Artinya ya. Al-Ikhlas, Ikhlas. qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana? Ada tulisan ikhlasnya. Ya Allah sudah. Karena Allah Maha Esa. Subteks ikhlas itu subteks. Tempat minta segala sesuatu. Pokoknya semua tentang Allah, tentang tauhid aja. Tidak ada yang setara Enggak, gue tadi nanya apa sih? ada pertanyaan, gue tiba-tiba hilang tadi. Lu nangis gak dulu? kenapa? Lu nangis gak dulu pas kakak lu kemarin akad apa segala macam? Ada momen lu nangis gak? Nangis pas siraman. Pas minta restu ke nyokap bokap. Oh, yang pas minta maaf, Iya, gitu. Yang dipandu sama hostnya. Ini yang siraman terus lagi minta restu. Yang aku tuh tipenya udah 2 kali ya nikahan bunda sama nikah Al. Itu nangis sebelum malam-malam tuh suka ini aja, suka apa?
flashback, memori. Masih inget tuh dulu sama kakak Al gini. tiba-tiba Berasa ya gitu pas Kakak Al Malam sebelumnya nangis. Ada yang tahu lu nangis atau lu nangis? Kesendirian. Isi bro, seniman. Langsung ngambil gitar dia ngarang lagu. Maksudnya lagi. karena mungkin ngerasa dulu yang serumah sekamar bareng segala Iya. tiba-tiba sekarang Adalah, ih, main kakak FIFA gue bareng. udah nikah, udah punya keluarga baru gitu kan. Jadi pasti akan ada rasa-rasa itu. Baru. Betul. Kenapa lu? Gue mau ngajarin anak-anak gue juga gitu. Pokoknya nikah sederhana di KUA kata gue. Jangan sampai kawinan tuh sampai 4 kali. Surabaya, di Sorowako, di Jakarta, di Ambon. Ada teman kita dulu. Ada. Bangun duit. Parah bro. Oh 4 kali. Buset. Biar Gua party nih gitu. Iya 4 kali. Wah udah itu istrinya ya 1. Coba kalau 4 kali istrinya beda-beda kan. Iya. Jadi gak rugi kan ya? Ngerain 4 cuma 1. Ngerain 4 jam 4. Gue sampai pernah di fase-fase hidup gue gitu di mana penuh penderitaan, kesepian. Bukannya soalim ya mau anggap soalim ya terserah lah. Gitu. Tapi aku cuma bilang untung masih ada sholat kalau di Islam tuh ya. Untung masih ada sholat gitu. Karena kayak di dunia gitu kan nggak ada yang benar-benar bisa kita percaya gitu. Tapi dengan waktu kita sholat gitu, itu bisa mengadukan semuanya ke atas. Dan gue merasa yang di atas juga sebenarnya ada juga kehadirannya juga bisa sampai nangis gitu. Gue cuma mau sempet bilang gitu, ya Allah gitu. Apapun yang terjadi dalam hidupku nggak apa-apa lah. Yang penting satu, jangan murka kepadaku ya Allah gitu. Karena aku nggak punya siapapun lagi selain engkau di dunia ini gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Makanya ku bangkitkan jiwa nasionalnya teman-teman. Ini perjuangan negara nih. Kita harus kasih nama baik Indonesia. Wow, semangat. Ku bawa bendera merah putih. Iya, udah. Ku bawa bendera merah putih kan. Kami juga bawa Starlink. Oh, biar internet Iya, langsung. Maksudku kan ini orang Brasil setiap 3 detik minta video call ke saya, mau tahu keadaan di atas. Akhirnya live aja deh biar orang satu kali. Biar langsung. Iya, karena komen-komen juga di Instagramku banyak. Jadi ini saya tip. Oke, semua teman-teman sudah naik. Saya coba kondisikan di lapangan. Kami kurang porter, Bang. Lah, terus. Karena tali yang mau dibawa naik, porter kan cuma ngedrop ke shelter. Iya. Dari titik shelter emergency ke atas itu masih 1 jaman. Itu datang di mimpi. Oh ya? Hari ke-8. Dikasih tahu di bawah, langsung ku turun. Di bawah jenazahnya. Dan bener dapet. Wih, berarti bener lo tidur bisa ada yang nyolek lo. Bule Israel, Bang. 2 hari sebelumnya datang di mimpiku. Serius. Ada orang jatuh di puncak, kulihat Deketin dikit lo. ada orang jatuh di bawah, Ah. kulihat ku tarik-tarik bule, Ini mimpi nih ya? mimpi. Lah masa ada orang jatuh di puncak bunga-bunga tidur. Ah. Itu bahaya. Jadi manajemen pendakian, ada namanya manajemen pendakian itu harus betul-betul matang. Kadang teman-teman saya lihat kan dari Jawa, dari beberapa di luar Lombok, bahkan orang Lombok sendiri, mau naik Rinjani, tinggal bawa beras, garam. Oke. Katanya bisa mancing di danau. Nggak bisa dong. Itu kalau dia tembus ke danau, kalau enggak Iya bener juga. Kalau tembus ke danau, kalau enggak makan beras sama garam ya. Tapi kan lu tuh nyebut diri lu apa? Bukan tour guide kan? Atau tour guide? jadi saya sebenarnya tour operator. Tour operator. Iya. Untuk orang yang pertama kali mau daki Rinjani. Maksudnya Orang nih. Ya. Yang pertama kali mau daki Rinjani. Ya. Apa pesan lu buat orang-orang Oh. ini? kalau kamu mau naik di Rinjani, kalau belum pernah, cari guide yang profesional, cari manajemen trekking organizer yang profesional, persiapkan fisikmu, kamu belajar tentang Rinjani sebelum naik. Belajar tentang Rinjani sebelum naik. Minimal tahu berapa jam saya harus jalan kaki, berapa jam saya harus berdiri di batu, berapa jam saya harus mendaki pasir. Yang korban jatuh itu datang di mimpiku. Bule Malaysia akhirnya saya upload 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya lu upload mimpi lu. Iya, di Dan story. kejadian. Dan kejadian. Korbannya kejadian Iya. juga. Gila. Saya pulang ke Sembalun, ku bersihkan semua alatku, kayaknya ada sesuatu nih. Tiba-tiba telepon sama Pak Karas, Gam,
Tali di mana? Sudah kupulangin Pak, dari selesai kejadian itu ndak ada sama saya. Tinggal taliku ini. Kenapa? Ada yang jatuh. Di mana? Banyu Urip, Jalur Torean. Oh, kok ke kantor dulu. Ke sana lah saya. Sana. Biar semua juga merasa relatable ya. Ya pada akhirnya akan makin banyak undang-undang yang ugal-ugalan benar. Kalau misalnya ada yang udah mulai kesal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Minerba yang kemudian dampaknya adalah seperti Save Raja Ampat itu, bayangkan ke depannya kalau nggak ada MK yang bisa mengecek legislasi, itu makin bertebaran undang-undang kayak gitu, kita yang kena. Mungkin tanah kita diambil, makin banyak diambil untuk kepentingan umum, mungkin banyak penggusuran, ya dan lain sebagainya. Jadi dampaknya pada akhirnya ke kita. Mungkin kita nggak terlalu merasa sekarang. Tapi pada akhirnya kalau kekuasaan tidak bisa dicek, kita menjadi otoriter, dampaknya ke warga. Ada mahkamah yang kemudian didukung oleh warga. Jadi kan putusan itu dipakai juga sama warga untuk bilang ini Trump salah, inkonstitusional, harus turun. Demo besar sekali kan beberapa minggu yang lalu ya. Itu puluhan ribu orang bisa berkumpul karena mereka dapat afirmasi dari pengadilan bahwa tindakan itu memang inkonstitusional. Nah, bayangkan kita nanti nggak punya guidance seperti itu lagi. Contoh lainnya yang buruk sebenarnya di Hungaria itu hakim-hakimnya karena terlalu progresif akhirnya dipecat semua pada suatu ketika. Untungnya dia bagian dari Uni Eropa, jadi dikutuk oleh Uni Eropa, kemudian masih ada pertahanan lah sedikit. Iya. Memang check and balance tuh ada. Mereka nggak mau dicek, itu menggambarkan Ini betul. bukan soal capek-capek, ini juga apa? Kan pertanyaan baliknya kan gini, emang lu mewakili suara kita? Iya. Lu Dan dipilih. gak usah komplain capek karena kalian dipilih untuk itu, kerjanya emang itu. Mau capek ya mau nggak capek, tapi emang kerjanya yang masyarakat yang teriak-teriak kagak dibayar, lu? Iya, itu dia. Jadi nah itu dia kan tadi kan pertanyaannya. Jadi impactnya apa sih ke kita nih biar semua juga merasa relatable ya. Ya pada akhirnya akan makin banyak undang-undang yang ugal-ugalan benar. Kalau misalnya ada yang udah mulai kesal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang TNI. Bisa nggak saya mau bilang gini, ini sebenarnya sikap, perilaku dan pernyataan yang menolak putusan MK nomor 135 itu sebenarnya signal yang membuat kita dalam situasi sangat serius dalam bernegara. Karena kalau ini tidak bisa dikelola benar, kita bukan hanya menjadi negara otoritarian, tapi jelas kepentingan, kemaslahatan, hak-hak warga negara itu semakin terpinggirkan dan mungkin menjadi hilang. Iya, sangat bisa seperti itu. Dan itu sudah terjadi kan. Maksudnya Undang-Undang Cipta Kerja kita sebut lagi aja lah karena itu paling ngaco menurut saya, dan itu sangat bisa menggambarkan bagaimana undang-undang dibuat sebenarnya cuma untuk sekelompok orang memperkaya dirinya sendiri. Tapi dampaknya ke kita tuh. Yang orang-orang digusurin karena proyek strategis nasional, tambang gila-gilaan di Raja Ampat lah segala macam. Itu kan hasil dari hukum yang dibuat tanpa cek. Jadi gue harus nanya ke orang yang pintar. Siapa? Lu ngatur keuangan gimana? Lo pakai bibit, ada bibit untuk prosesnya. Tetap. Iya benar ya, langsung investasi di bibit aja gak sih? Investasi obligasi returnnya hingga 7% kan? Gila. Masuk ya. Langsung kayak. Gila nih harus kita invoice sih. Asli bisa. Kita harus ini loh, bener dulu nanya dia dulu yang masalah tabungan bareng. Iya, katanya Halda dia punya tabungan bareng sama dia join account. Iya. Banyak amat dia ngasih tahu. Enggak, karena ya maksudnya dramanya cukup kuat, ada background story-nya juga dan kental unsur budayanya juga. Jadi menurut aku layak untuk ditonton. Plus ada Feby Rasanti guys. Jadi kayak masa lu gak nonton. Bercanda ya guys. Bukan bercanda hantu-hantu ya. yang ini ya, yang jangan dipotong sampai tadi. Enggak. Itu Enggak, aja ya. kita nggak akan motong, netizen yang Oh motong. iya Oh, kita benar. mah udah pasti full. Kita pasti full, netizen yang motong. Dan setahun ya nih ya, setahun dari pembuatan sampai akhir tayang tuh setahun tuh lama loh. Jadi kayak berarti persiapannya mateng banget nih. Jadi ceritanya aku tuh diajak ke
desanya teman aku dan desanya tuh terkutuk gitu. Temen lu punya desa aja udah kaya raya pasti. Kenapa Iya. dia nggak ngurusin desanya jadi terkutuk? Bukan punyanya, kampungnya Kampung dia, halamannya biasa dia. kampung halamannya Oke. dia. Terus itu tuh kampung penari gitu. Nah kebetulan aku tuh juga penari. Oh. Jadi Oh, desa penari berarti. Kayak bukan desa penari. Jadi dia di situ melahirkan banyak penari. Gitu. Oke. Oh. Dan hantunya Nari. ceritanya adalah Pemain seorang pedal. penari dulunya. Hah? Gak main pedal. Kalau hantu main pedal kita juga kayak ya udah by one dah kita gitu kan gitu dong. Jadi lu bakal nari-nari gitu. Air putih, air mineral. Air putih kan juga ujungnya gede. Oh. Gue kasih tahu ini kan info kenapa sih? Nggak ada Ya kalau masalah. bener nggak apa-apa, kalau bener kan Iya, info. ada. Jadi emang kayak misalnya udah jam-jam namanya tuh apa hours kayak happy hours tuh. Jadi mainnya happy habis itu tapi sambil kayak minum ada alkohol-alkoholan gitu, koktail-koktail. Lah pusing dong dia. Nah iya mainnya sampai kayak Nggak apa-apa gitu, juga, gua maksudnya dia jantung sehat, lambung kena aja. Tapi bener, tapi raketnya emang mahal-mahal banget. Kenapa kepikiran jualan gituan ya? Kayaknya lifestyle tuh. Iya, jadi, karena jadi itu kan. lifestyle. Jadi larinya bukan olahraga lagi nih. Tapi maksudnya Networking, bikinnya gitu. gitu kayak bikin jualan minuman gitu. Enggak, soalnya abis kelar paddle tuh biasanya kan orang tetap nongkrong di sana tuh. Apa gym gua jual itu aja, gym gua jual minuman keras ya? Jangan om, kalau gym kayak nggak on brand. Ya kan, jadi shot kejepit mesin gitu kan. Kenapa anak-anak Cina nggak percaya Sinterklas? Kenapa? Apaan sih? Hah? Loncat banget topiknya, tapi nggak apa-apa. Ayo apa? Kenapa? Anak-anak di Cina tuh nggak ada yang percaya Sinterklas. Kenapa? Lah mainannya mereka yang buat. Oh, Alamet in China. Oke. Terus yang buat kan Nggak, anak-anak terus gitu tunggu dulu. pabriknya Tadi ceritanya. katanya ada cerita lucu. Parah banget nih. Nah, tadi Iya, yang ceritanya lucunya yang lucu. mana, Om? Yang lucunya sebelah mana? Aku lagi nunggu. Kan saya udah bilang tolol emang. Oh, Saya udah lucu, Pep. rapat di Nggak awal. jadi lucu. Enggak, lucunya si Aska tuh kayak minta saran sama orang yang kagak tahu. Iya. Oh, itu lucu. Lucu kagak? Enggak. Lumayan lah. Lumayan ya, kata gua juga lumayan. Iya.